Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly, kelas 1, mahasiswa PPG Dalam Jabatan tahun 2023 Universitas Tanjung Pura. Kali ini saya akan melaksanakan PPG aksi pertama kelas 4 muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat belajar, kita cek dulu ya. Satu. Mustin. Hadir Bu. Mas Adela. Hadir Bu. Dicari Oktaria. Hadir Bu. Rido. Hadir Bu. Marcelo. Hadir Bu. Ferry. Hadir Bu. Yeni. Hadir Bu. Sari. Hadir Bu. Immanuel. Hadir Bu. Agustina. Hadir Bu. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan duduk depan. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Kita mengubahkan ya Tuhan, ya Tuhan, kami mau belajar, semoga kami bisa jadi anak yang pintar. Semua doa ini kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita sebelum belajar, kita menyanyikan lagu nasional, lagu dari Sabang sampai Merauke. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berdekat pulau-pulau, namun menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu, menunggu tanah airku Indonesia. Apakah kalian siap belajar? Semangat? Semangat ya. Begitu. So, anak-anak, apakah kalian pernah melihat teman kalian jatuh dari sepeda? Anak-anak, pernahkah kalian bercermin? Pernah. Dari pertanyaan tadi diingatkan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita sebelum melangkah kegiatan yang berikut, untuk tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Pertama, menggali informasi yang ada terdapat dalam teks cerita. Yang kedua, mengamati melalui percobaan sifat-sifat yang cahaya. Ya, selanjutnya sebelum belajar kita tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya, pintar. Ya, selanjutnya sekarang ini gambar apa anak? Menyebabkan perencanaan kebijakan Dari gambar tersebut menggambarkan dari sikap kepala anak. Ya, kemudian ibu lanjutkan. Dela ke depan untuk membaca teks. Silakan. Tolong didengar pada saat membaca nanti, yang lain menyimak dan mendengar. Hayam Wuruk merupakan raja keempat kerajaan Majapahit.
Majapahit. Setelah Hayam Wuruk menjadi raja, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Hubungan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan tetangga berjalan baik. Hal ini dikarenakan sikap bijaksana dan perhatian oleh raja kepada rakyatnya. Untuk meningkatkan hasil pertanian rakyat yang ditinggal di daerah pedalaman, Hayam Wuruk memerintahkan pembuatan bendungan, tanggul, dan saluran air untuk irigasi. Selain menjadi kerajaan maritim, Majapahit juga menjadi kerajaan agresi, artinya sebagai besar rakyat hidup dengan bertani atau bercocok tanam. Dari bacaan tersebut, bertanya, apa judul dari teks cerita tersebut? Hayam Wuruk. Siapa nama raja kerajaan Majapahit yang keempat? Hayam Wuruk. Ya. Bagaimana sikap Hayam Wuruk? Bijaksana dan perhatian. Ya, silakan. Ya, ceritakan sedikit teks dari bacaan. Hayam Wuruk, raja keempat, raja bijaksana dan perhatian. Hayam Wuruk, raja Majapahit. Majapahit kerajaan agris, artinya sebagai rakyatnya hidup dengan bertani dan bercocok tanaman. Iya. Melakukan percobaan ya, nanti kalau dibagi-bagi ada yang ketua kelompok ya, ketua kelompok ada yang mengamati dan ada mencatat, yang lain membantu ya. Kita lanjutkan ya, sebelum melakukan percobaan kita akan mengamati video ya yang mengenai sifat-sifat ya. Yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya seperti percobaan berikut. Lakukan percobaan dengan mencelupkan pensil ke dalam gelas bening yang berisi air. Pastikan gelas penuh ya teman-teman. Rido, Dela, Silo, Mbak, Ferry, Mas, Bukit, Sari, Jenny, silakan. Masing-masing dibuat kelompok, silakan. Untuk kelompok, silakan dibagi gambar kerja ya. Depan. Kemudian pada saat praktek pengamatan percobaan, berharap kalian tertib, teratur, kerja sama ya, sesuai dengan yang ada dalam percobaan. Satu persatu mengamati ya, yang satu mencatat, yang satu mengamati. Silakan. Silakan kelompok pertama. Mengamati. Mengamati.
Bagaimana tuh kelompok 2? Bagaimana kelompok 2? Silakan. Kelompok 2 gimana? Udah benar nggak jawabannya? Silakan untuk kelompok 2 ke depan. Baca hasil percobaan tadi, silakan. Untuk kelompok kedua itu ke depan dibaca hasil percobaan tadi. Hasil percobaan 1 dapat merambat lurus. Hasil percobaan 2 menembus benda bening. Hasil percobaan 3 dapat dipantulkan. Hasil percobaan 4 dapat dibiaskan. 5. Buatlah kesimpulan dari percobaan. Sifat-sifat cahaya memiliki sifat-sifat diantaranya: 1. Merambat lurus. 2. Menembus benda bening. 3. Dapat dipantulkan. 4. Dapat dibiaskan. Silakan ke depan. Tunggu hati ya. Silakan. Kelompok 2 gimana? Udah benar nggak jawabannya? Dari hasil pelajaran hari ini ya, jujur merasa sangat kuat karena berjalan dengan lancar, ya kan pintar, ya. Kemudian ibu bertanya untuk penguasaan. Jadi setelah kita melakukan percobaan, lalu percobaan sifat-sifat cahaya mempunyai sifat merambat lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan. Ya. Kemudian ibu bertanya, bagaimana pelajaran hari ini? Materi mana yang kalian sukai? Materi IPA. Bagian mana yang kalian sukai? Bagian apa? Yang lain? Pada saat apa tadi? Menembus benda bening. Ada yang lain? Ada yang lain? Penerapan sifat-sifat cahaya. Iya, begitu. Terima kasih. Dari hasil pelajaran hari ini, ya, ada 2 ya, kesimpulan. Pertama, kita mendapat menggali informasi dalam teks cerita. Yang kedua, kita dapat membuktikan dari percobaan bahwa sifat-sifat cahaya mempunyai sifat-sifat tertentu, yaitu pertama, dapat merambat lurus. Kedua, Menembus benda bening. ketiga, Dapat dipantul. 4, Dapat belokkan.
dari pemberian tadi dapat kita simpulkan ya bahwa kita dari kegiatan percobaan mengamati dan menyelidiki itu menyangkut sifat-sifat gotong royong, percaya diri untuk selanjutnya. Dan berikutnya kalian belajar untuk mempersiapkan pelajaran berikut. Sebelum kita masuk pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa.